Hey guys, balik lagi bareng gua Nopri. Sekarang kita masih di segmen daily review. Tapi kalau sebelumnya kita ngebahas non-spoiler dari The Batman, sekarang saatnya kita akan gas tipis-tipis. Kita akan ngebahas spoiler review dari The Batman. Pastikan kalau semuanya udah nonton film The Batman kalau kalian pengen lanjut video ini. Tapi kalau kalian aman-aman saja dengan namanya spoiler dan seneng, ya udah lanjut guys. Nah, di video kali ini kita akan berbicara pengalaman kita setelah kita menyaksikan The Batman dan ada poin-poin penting apa sih yang hadir di sepanjang film The Batman ini guys. Yang pertama adalah gue tuh sangat senang dengan momen pembuka, scene pembuka dari The Batman, dimana voice over sequence dari Bruce Wayne yang menjadi Batman, yang dia menjelaskan tentang 2 tahun pertama dia menjadi The Batman, dan ini benar-benar menjelaskan secara langsung kepada para penonton awam dalam artian ini yang tidak yang jarang sekali menyaksikan film The Batman, terutama Batman sebelum-sebelumnya seperti DC, Justice League dan sebagainya. Dan setelah menyaksikan film ini, yang benar sekali karena film The Batman adalah film stand alone, jadi semuanya langsung mengerti dan inti poinnya. Bahkan di awal film sendiri kita diperlihatkan The Riddler ini sedang mengawasi wali kota dengan kerennya syuting ala-ala teropongnya ini, dan melihat satu persatu dan melihat bagaimana aksi dari anaknya, dia bermain dengan anaknya, dan ini menjelaskan masalah utama yang ada di film The Batman ini ada di sosok The Riddler dan juga wali kota dan carut marutnya kota Gotham City guys. Dan juga pengalaman kita benar-benar sangat menarik. Jarang sekali kita menyaksikan film yang benar-benar to the point dan mengerti bagaimana jalan ceritanya, smooth transisi ceritanya, dan juga untuk sinematografi dan juga lighting dari film The Batman ini juara. Untuk masa-masa ini sepertinya untuk ciri khas dari DC sendiri kan kita tahu sendiri dark, tapi pengalaman sinematik penonton menyaksikan The Batman ini benar-benar luar biasa. Matt Reeves dan juga tim ini benar-benar layak diancungkan 4 jempol. Dia ini pintar sekali menempatkan sisi-sisi ketika scene-scene ngeri, misalnya kayak pada saat momen awal kita tahu sendiri para kriminalitas ini kan tahu di kegelapan itu nantinya bakal ada The Batman, dan sisi-sisi ketakutan itu benar-benar disorot dengan sangat baik, dengan sangat mulus, ritmenya jelas. Dan untuk orang yang mengerti tentang sinematik, tentang lighting, sequence dan sebagainya, ini jelas-jelas pelajaran yang sangat berharga untuk para sineas baik di Indonesia dan juga orang yang menonton film ini guys. Ini sangat-sangat menarik, tapi kita tidak akan membicarakan teknis-teknis itu. Silakan kita serahkan kepada reviewer yang lebih mengerti. Tapi sekarang mari kita lanjut untuk ngebahas isi-isi daleman jeruan dari film The Batman ini guys. Balik lagi ke soal voice over sequence, ini sangat stabil, sembunyi di kegelapan dan juga menyebar ketakutan adalah inti dari sosok Batman hadir di Gotham City ini guys. Yang membuat kita merinding pas voice over Batman pertama kali adalah ketika dia ngomong I'm in the shadow, dan itu benar-benar langsung membuat itu gila. Ini adalah Batman yang benar-benar kita cari selama ini gitu loh. Tapi memang ya wajar karena The Batman versi Pattinson ini mendapatkan porsi lebih banyak karena untungnya dia dapat film solonya. Kalau Batman Ben Affleck bukan jelek, justru itu salah satu Batman terbaik versi kita juga, tapi karena memang nggak ada kesempatan untuk mereka buat film solo, jadi ya kita nggak bisa compare satu lawan satu, jadi lebih baik compare-nya ke The Dark Knight Trilogy gitu guys. Selanjutnya dari awal film The Batman ini kita langsung diperlihatkan ide dari tema Halloween ini. Malam yang pertama kali diperlihatkan adalah malam Halloween, dimana semua orang menggunakan riasan-riasan badut, menyiapkan riasan-riasan aneh, dan itu sesuai dengan tema Halloween. Yang jelas ide Halloween ini menurut kita sangat jenius. Di sini kita benar-benar dijelaskan bahwa Batman ini sudah berapa lama ada, dia ini adalah masih 2 tahun karir dari The Batman. Selanjutnya juga yang terpenting adalah di sini mengambil momen Halloween sebagai pembukaan dari film ini. Benar-benar vibe-nya benar-benar berasa vibe akhir dari film Joker. Meskipun memang saat ini kita disayangkan bahwa film Joker Joaquin Phoenix berbeda universe dengan The Batman Pattinson, tapi vibe di awal film ini benar-benar berasa kalau film Joker dan juga The Batman ini nyambung satu sama lain meskipun berbeda universe. Jadi jelas di sini langsung menarik minat para penonton untuk langsung melek, gila ini bakal terjadi apakah Joker Joaquin Phoenix bakal ada, dan ini benar-benar sangat menarik untuk kita semuanya
sebelumnya guys. Dan juga kita sangat suka dengan pengelolaan cerita yang dilakukan oleh Matt Reeves, sinematografi Greg Fraser, juga scoring dari Machino. Ini bener-bener perpaduan ketiganya yang terbaik dari seluruh film The Batman yang pernah kita lihat. Dan juga di sudut kota Gotham benar-benar diperlihatkan secara gamblang, dan juga penonton benar-benar di sini merasakan bagaimana kacaunya Gotham City yang selama ini hanya kita dengar dari sepintas saja di film-film Batman lainnya. Karena memang jujur ya, selama kita nonton film Batman, kita sisi bawah dari Gotham City ini tidak terlalu tereksplor. Mungkin di film-film series kita nggak tahu karena kita nggak terlalu banyak nonton film Batman, apalagi Batman yang dulu. Mungkin Batman versi Keaton ya yang lebih menonjolkan sistem-sistem dan juga kengerian dan juga kekacauan dari Gotham City. Tapi di versi yang terbaru tentu saja The Batman lebih mengeksplor lagi. Matt Reeves tahu bagaimana dia menggunakan mata kameranya untuk memperlihatkan gini loh kacaunya Gotham. Dan The Batman ini versi Pattinson benar-benar kita merasakan oh kayak gini yang selama ini diributkan oleh The Batman yang tidak kita rasakan di film-film Batman sebelumnya guys. Dan juga khusus untuk film The Batman ini ada banyak sekali mengambil cerita dari referensi komiknya, di antara lain adalah komik dari Batman Ego, Batman The Long Halloween, Batman Year One, Batman Earth One, Batman The Telltale Series, Batman Zero Year, dan yang terakhir adalah Batman Year 2. Tapi juga ada beberapa referensi yang mereferensikan ke versi DC Animated Series, dan semuanya itu dikumpulkan di dalam versi The Batman ini menjadi perpaduan satu film yang berdurasi 3 jam. Selanjutnya mari kita ngebahas tentang Batman Tech ataupun Batman teknologi yang hadir di film The Batman ini. Nah, menurut kita teknologi Batman di film ini canggih sesuai dengan zamannya. Namun kalau kita mau membandingkan dengan film Batman lain, apalagi itu Batman yang terbaru, jelas belum bisa karena memang ini adalah awal ia menjadi Batman dan masih dalam tahap pengembangan khususnya dalam bidang teknologi. Tapi kalian bisa lihat di versi Batcave-nya Robert Pattinson ini, komputer yang ia miliki hingga ke softline kamera adalah yang tercanggih di masanya, dan kita sangat yakin itu guys. Di film pertama jelas tidak terlalu ditonjolkan terlalu berlebihan dari segi teknologinya, tapi sudah cukup menjelaskan kalau Bruce Wayne punya teknologi yang paling terdepan di masa ini kalau kita lihat dari sekeliling mereka dan juga di versi-versi penjahat mereka guys. Selanjutnya untuk Batmobile dari film The Batman ini, jelas ini bukan Batmobile yang terbaik, tapi di sini punya karakter yang sangat mengerikan guys. Meskipun ini barulah mobil biasa yang dimodifikasi dengan mesin yang sangat gila menurut kita, tapi momen pertama kali Batmobile muncul dan mendengar suaranya saja itu benar-benar sudah membuat kita merinding gila. Apalagi kalau kalian nonton di IMAX atau di versi bioskop yang punya Dolby Atmos, dan itu benar-benar buat kita merinding guys. Jujur secara keseluruhan dari film-film Batman, untuk berbicara soal Batmobile mana yang paling favorit kita, memang masih versi Batman Nolan yaitu The Tumbler. Tapi perlu dicatat untuk Batmobile yang bisa membuat kita merinding baru Batmobile versi Batman Pattinson ini guys. Ide munculnya Batmobile dari kegelapan dengan rauman mesinnya itu tuh benar-benar sempurna banget dan berhasil membuat penonton ini jingkrak-jingkrak sendiri, dan terutama yang paling penting adalah momentumnya pas dan sangat fenomenal. Secara keseluruhan, entah itu dari segi Batmobile ataupun alur ceritanya, mungkin The Dark Knight trilogi masih yang terbaik. Namun untuk film The Batman ini jelas ada di level yang berbeda dan tentunya di zaman yang berbeda juga guys. Untuk teknik pengambilan gambar juga racikan sinematografinya benar-benar mendukung keseruan cerita dari versi Bruce Wayne muda ini guys. Ada banyak sekali bagian-bagian yang sangat kita sukai dari film The Batman ini, terutama di bagian dialognya. Bahkan Matt Reeves ini memberikan transisi dialog dan juga adegan yang sangat smooth. Bahkan di adegan-adegan menurut kita tidak terlalu penting, tapi dibuat dengan transisi dari yang biasa, advance, dan sampai ke klimaksnya itu benar-benar sangat keren. Salah satunya itu yang bisa kalian lihat adalah ketika Batman mengetuk pintu klub dari Penguin ataupun klub dari Falcon guys. Yang pertama kalau kalian jeli, di kedatangan The Batman mengetuk pintu dari klub tersebut, ia langsung menemui si kembar, si penjaga pintu, dan di sini ia dengan suara beratnya mengatakan, "Do you know who I am?" Wah, dan itu benar-benar membuat kita gila. Ini benar-benar antara Star Syndrome atau gimana, tapi ini benar-benar dapat sekali untuk suara Batman-nya dan sosok aura dari Batman itu sendiri. Selanjutnya untuk ketokan kedua, Bruce Wayne ini datang justru menemui Falcon dengan wajah dari sosok Bruce Wayne itu sendiri. Dan sini lagi-lagi yang mengatakan, "Do you know who I am?"
langsung kamu tahu siapa aku. Dan ketika ia menggunakan wajah dari Bruce Wayne, kemudian penjaganya langsung tahu, oh iya kamu Bruce Wayne, silakan masuk. Dan di ketokan ketiga, di puncak klimaks dari dialog ini, Batman-nya nggak habis pikir lagi, dia langsung masuk dan menerjang para penjaga. Dan itu menurut kita adalah dialog dan juga adegan yang sangat jenius, yang sebenarnya tidak terlalu penting tapi sangat berbekas di hati penonton, bagaimana transisi Bruce Wayne, Batman, dan bagaimana dialog yang dilakukan yang sangat mulus oleh Matt Reeves. Pada intinya dari satu dialog dan kejadian ini saja, Matt Reeves benar-benar jeli mengatur tempo, klimaks filmnya, dan strategi seperti ini nyatanya berhasil membuat penonton tegang sampai ke menit-menit akhir filmnya. Scene favorit kita selanjutnya yang ada di film ini adalah bagaimana nuansa Batman versus polisi di dalam gedung polisi yang berisi ribuan atau ratusan polisi di dalamnya yang mengejar Batman, dan ini benar-benar momen yang sangat menegangkan. Tapi kita yakin di sini karena memang promosi dari XS1 sendiri kita sempat melihat Bruce Wayne ataupun Robert Pattinson mengatakan dia membahas tentang silat. Artinya ada momen-momen, jangan-jangan ya kita narsis saja, ada momen-momen ketika Matt Reeves ataupun Robert Pattinson ataupun timnya ini sempat melihat film The Raid. Karena memang ketika Bruce Wayne ataupun Batman ini melakukan adegan aksi kejar-kejaran dengan polisi di gedung ini, dengan dia menjaplok bagian ujung dari gedung tersebut, itu benar-benar nuansanya mengingatkan kita dengan film The Raid yang pertama. Dan justru para seniors ataupun Matt Reeves mungkin banyak belajar dari film The Raid tersebut guys. Ini hanya dugaan kita, tapi ini benar-benar salah satu adegan yang paling menegangkan yang ada di filmnya, selain memang di puncak dari film The Batman ini guys. Itu benar-benar cerita yang sangat jenius, bagaimana ketidakpercayaan para polisi dan bagaimana Jim Gordon membantunya, dan ini benar-benar relate dengan beberapa cerita yang ada dalam komiknya. Tidak ketinggalan juga untuk teka-teki dari The Riddler, benar-benar ajib di film ini. Kita jarang sekali melihat villain yang benar-benar fenomenal seperti The Riddler. The Riddler di film The Batman ini memang nggak begitu berat sosoknya, tapi memang mematikan di akhir filmnya. Perlu kalian ketahui juga, The Riddler memang sempat muncul di film Batman Forever pada tahun 1995, tapi di sana Riddlernya sangat komik akurat sekali. Memang bagus pada zamannya, tapi kalau kita compare dengan sekarang memang sedikit lucu ya kalau kita lihat. Jadi keputusan Matt Reeves untuk memperlihatkan penampilan The Riddler dengan topeng dan juga masa kini seperti yang ada di film The Batman menurut kita sangat pas, dan juga tidak penting siapa di baliknya, tapi memang teka-teki yang dihadirkan dengan maksud yang sangat mulia di versi dia itu benar-benar membuat penonton relate, dan bahkan tidak sedikit loh yang membela Riddler karena saking jenius dan juga mulianya. Sebenarnya tujuannya teman hanya caranya saja yang mungkin salah, sama seperti Thanos di versi Marvel Studio. Pada intinya baik Riddler di tahun 1995 atau di versi The Batman ini memang jelas tidak mengurangi kecerdasan dan juga kelicikan Riddler di versi komiknya. Yang menjadi favorit kita selanjutnya adalah tentang alur yang membawa penonton untuk melihat perspektif berbeda dari kematian kedua orang tua dari Bruce Wayne. Di sini kita dibawa berandai-andai bagaimana jika kematian dari Thomas Wayne dan juga Martha Wayne justru karena kesalahan dari Thomas Wayne itu sendiri. Seperti yang kita lihat dari versi The Joker, kita melihat sisi Thomas Wayne ini seolah-olah jahat, ternyata dibawa juga di versi film The Batman ini guys. Lewat film The Batman ini kita dibawa bagaimana jika kematian ini memang ternyata disengaja. Nah, selama ini kita taunya ya ini jelas kalau kedua orang tua dari Bruce Wayne ini dibunuh oleh berandalan kecil yang tidak sengaja menembakkan pistolnya saja. Tapi bagaimana jika semua sudah terorganisir oleh elit yang mengincar harta kekayaan dari keluarga Wayne? Nah, karena kita sudah ngobrolin soal silsilah ataupun asal-usul dari keluarga Bruce Wayne, di sini ada yang berbeda dari film The Batman ini adalah sosok penggambaran dari ibu dari Bruce Wayne ataupun Martha Wayne yang juga menjadi penyebab masalah utama yang ada di film ini guys. Karena memang di sini kalau kalian saksikan film-film Batman sebelumnya, Martha Wayne itu selalu digambarkan sebagai berasal dari keluarga bangsawan, sehingga dari keluarga bangsawan ini ia menikah dengan Thomas Wayne dan menjadi keluarga yang kaya raya. Tapi di versi The Batman ini justru dia ini digambarkan sebagai seorang yang berasal dari, kalau nggak salah, dari panti asuhan ya guys ya. Terus dia juga ini mengalami gangguan mental yang sangat berbahaya yang membuat Thomas Wayne ini justru mengambil tindakan anarkis dan akhirnya menyebabkan masalah utama yang ada di film The Batman ini. Tapi
Perlu kalian ketahui dengan asal-usul Martha Wayne yang tiba-tiba berubah secara radikal menjadi seorang yang gangguan mental yang tadinya sangat sempurna, ini justru mengadaptasi komik dari DC Comics yang berjudul Batman Earth One, karena memang di film Batman Earth One ini juga mengadaptasi yang sama. Di sini Martha Wayne menjadi orang yang lebih hina dan juga menjadi gangguan mental. Dan jelas yang sebenarnya kita jelaskan sebelumnya bahwa film The Batman ini banyak sekali menggabungkan kejadian-kejadian yang ada di versi DC Comics yang anti mainstream yang pernah kita lihat selama ini guys. Tapi balik lagi, ide di balik kematian dari Thomas Wayne ini menurut kita sangat jenius. Kenapa seperti itu? Karena memang di balik kacaunya Gotham City yang tidak percaya dengan kalangan elit, jelas Thomas Wayne yang berkuasa pernah bersinggungan dengan hal-hal yang kotor tentunya. Baik itu kehendaknya secara langsung atau karena terdesak saja. Karena begitulah faktanya orang-orang elit di atas sana ya guys. Banyak sekali strategi-strategi yang dia lakukan karena dia memiliki kekuasaan yang sangat besar. Jadi ini sangat manusiawi dan juga sangat alami yang diadaptasi di versi film The Batman ini guys. Nah di film ini Thomas Wayne terpaksa melakukan kejahatan karena demi menutupi aib ibu dari Bruce Wayne tentang asal-usulnya yang sudah kita jelaskan tadi. Tapi maksud dari Thomas Wayne dari awalnya hanyalah ingin memberi pelajaran saja. Namun memang karena pesuruhnya si Falcon ini justru berbuat lebih dan membunuh penyebar informasi tersebut. Jadi akhirnya kita menjadi tahu kalau Falcon ini punya niat jahat di balik kucuran dana yang sangat besar milik keluarga Wayne yang kita tahu tidak diawasi secara langsung. Kalau dia menjebak Thomas Wayne, maka Falcon akan mendapatkan uang yang sangat besar dan tak ternilai milik keluarga Wayne. Dan ini akhirnya ketahuan di pertengahan ataupun menjelang akhir-akhir dari film The Batman. Pada akhirnya karena mendengarkan penjelasan tersebut, kita sebagai penonton menjadi simpatik dan memahami bahwa itu semua bukan kehendak dari Thomas Wayne, melainkan karena niat jahat dari antek-antek dan juga Thomas Wayne ini bergaul dengan tempat yang salah. Jadi setelah film The Batman, akhirnya Bruce Wayne tahu kebenarannya dan akan lebih lega untuk melindungi kota Gotham City dan tidak dihantui rasa bersalah dari peninggalan dari keluarga dari Bruce Wayne guys. Nah nilai-nilai seperti inilah yang sangat perlu agar kita lebih memahami mengapa Batman benar-benar ingin melindungi Gotham City yang tidak tertolong lagi sebenarnya itu guys. Nah ternyata berangkat dari hal-hal yang bersinggungan dengan keluarganya sendiri, dan ini merupakan cerita dan juga ide yang sangat menarik yang sebenarnya juga banyak diterapkan di film-film Batman lain tapi tidak sedetail ini guys. Adegan favorit selanjutnya terjadi ketika Batman ini melawan pengikut para The Riddler. Kalau kalian perhatikan di situ sempat Batman ini tak berdaya, tiba-tiba ia mengambil sesuatu dari saku ataupun kostumnya. Di sini ia menyuntikkan satu serum super soldier dan di sana berwarna kebiru-biruan yang kita kira itu adalah kryptonite, ternyata bukan. Dan ternyata serum tersebut justru memang sempat muncul di komik-komik dari DC guys. Memang serum ini memang bernama serum Venom yang sempat digunakan oleh karakter Bane sehingga membuat Bane ini menjadi sangat kuat. Nah fakta menariknya serum tersebut juga sempat muncul pertama kali di komik Batman yang berjudul Batman Venom yang dirilis pada tahun 1993, dan di tahun 1993 itu karakter Bane jauh belum muncul dan juga diceritakan kalau Batman ini ketagihan ataupun kecanduan serum Venom tersebut untuk setiap pertarungannya dan akhirnya membuat dirinya celaka sendiri guys. Jadi kalau kalian sempat membaca komik dari Batman Venom, kalian beruntung sekali menyaksikan film The Batman ini karena memang ternyata ceritanya diadaptasi langsung di film Batman ini guys. Yang menarik juga di akhir-akhir pertarungan dan juga dendam dari The Batman ini, akhirnya Bruce Wayne sadar kalau membunuh pembunuh dari ayahnya sama saja menjadi bagian pembunuh itu sendiri. Jadi ia ini tidak mau menjadi rantai perjalanan kelam seorang pembunuh. Ia bahkan melarang Catwoman untuk membunuh Falcon yang benar-benar sangat menyakiti Catwoman pada saat itu. Dan klimaks cerita ini membangun karakter Batman jauh lebih kuat untuk film-film selanjutnya guys. Jadi kita di sini tidak perlu dijelaskan lagi bagaimana bisa Batman menjadi superhero, bisa semulia itu menolong banyak orang, asalnya sudah jelas ya dari film pertama ini guys. Jujur ada banyak sekali hal-hal yang kita sukai dari film The Batman ini, tapi yang paling utama adalah ide dari munculnya ketakutan yang agar bisa meredam kriminalitas yang ada di Gotham City itu benar-benar sangat cerdas. Meskipun memang ini diterapkan di semua film Batman, tapi benar-benar lebih berasa di film Batman ini guys, karena memang pengambilan sinematik dan scoringnya sangat keren. Jadi kita bisa benar-benar merasakan seolah-olah kita ini benar-benar kriminal. Jadi ketika kita ngelihat bayangan-bayangan hitam, gila ini jangan-jangan ada Batman gitu loh, gila berasa kita jadi kriminal guys. Jadi kita bisa masuk, penonton itu bisa masuk merasakan bagaimana ketakutannya para kriminalitas, apalagi ketika mereka memandang ke langit dan melihat bat signal. Dan yang ngomong-ngomong soal bat signal, baru di film The Batman inilah secara jujur
gue merasakan ngerinya Bad Signal. Karena memang di film-film Batman sebelumnya tuh Bad Signal tuh sekedar ya sinyal biar orang tahu kalau Batman itu sedang ada di sekeliling mereka dan sebagainya. Nggak terlalu ngeri. Juga di film The Dark Knight trilogy juga nggak terlalu ngeri. Tapi di film The Batman ini, ketika Bad Signal tersebut celegak hidup ke arah langit dan menerangi awan-awan, di situ kita mulai berasa kayak kriminal. Aduh, jangan-jangan di Batman ada di sana, jangan-jangan Batman ada di sana. Baru kali ini kita merasakan kengerian yang sangat dalam setelah melihat Bad Signal memancarkan ke langit, karena memang akhirnya ya balik lagi karena scoring yang menarik, cerita yang menarik, dan juga pembawaan yang sangat keren dari Matt Reeves dan juga timnya guys. Titik jenius lain yang ada di film The Batman inilah yang terpenting adalah Bruce Wayne di film The Batman tidak perlu digembor-gemborkan menjadi playboy bilioner di film ini, karena kita tahu sendiri kalau di film sebelumnya kita melihat wah ada dua wajah nih, Bruce Wayne yang bilioner seolah nggak ada apa-apa, dan juga ada The Batman juga yang menjadi kesatria ataupun superhero malam. Tapi di sini dia cukup menjadi seorang Batman, dia cukup menjadi Bruce Wayne yang sama kepribadiannya penuh dendam. Di sini benar-benar sangat sudah berhasil dan kita memaklumi karena memang ini baru year 2 dari The Batman itu sendiri guys. Auranya bahkan di sini kita melihat sudah sangat terpancarkan, dan di film ini ia adalah orang penting di Gotham City. Jelas dari auranya saja kita bisa tahu. Sekali lagi kalau di film-film Batman ini memiliki dua sisi yang berbeda, tapi The Batman tidak bermain di ranah itu ataupun di ranah zona nyaman itu guys. Bruce Wayne yang remaja ini, Batman year 2 ini adalah pribadi yang masih terpukul atas kehilangan kedua orang tuanya. Namun bukan berarti pesonanya hilang begitu saja. Nah, di momen ini ia sempat menghadiri pemakaman wali kota. Pesonanya benar-benar terpancarkan di momen tersebut guys. Bahkan semua orang kaget ia baru muncul ke permukaan. Oh, Mr. Bruce Wayne, kamu masih hidup. Dan itu benar-benar menjelaskan kepada para penonton betapa terkenalnya Bruce Wayne di kalangan Gotham City ini guys. Secara keseluruhan kita sangat senang dengan ide tidak membuat Bruce Wayne dan juga Batman ini tidak terlalu berbeda. Ini lebih realistis daripada tiba-tiba dia memiliki so asik dengan Bruce Wayne dan sebagainya. Ini lebih realistik karena ini baru 2 tahun ia menjadi Batman dan ia tidak perlu kebohongan atas derita yang ia sudah alami selama ini. Kalau penempatan cerita film ini ia sudah puluhan tahun menjadi Batman, jelas lain lagi ceritanya. Misalnya setelah The Batman, maka wajar ia menjadi dua sisi yang berbeda. Misinya di film The Batman dan film keduanya nanti jelas jauh sekali berbeda guys. Kalau di film The Batman misinya adalah untuk menemukan teka-teki The Riddler, juga membawa nama keluarganya, artinya ada kepentingan pribadi di sana. Tapi untuk film kedua ataupun sequelnya jelas Batman ini memiliki misi yang jauh berbeda dan ini tidak bersangkutan dan juga bersinggungan langsung dengan kehidupan pribadinya lagi yang sudah tuntas di film yang pertama. Ia jelas akan lebih fokus memikirkan kedamaian Gotham City dan lawannya, dan juga tidak akan terlalu membawa identitas Bruce Wayne tapi lebih ke sosok Batman saja. Sisi menarik lainnya adalah bagaimana kerennya Matt Reeves ini membangun trauma Bruce Wayne yang terbawa saat ia melihat anak dari wali kota yang hadir di pemakaman tersebut. Adegan tatap-tatapan antara Bruce Wayne dan juga anak wali kota ini benar-benar sangat dalam dan bikin sesak kita para penonton. Dengan chemistry yang terbangun dengan sangat kuat ini, bahkan ada banyak sekali teman-teman yang berteori jangan-jangan anak dari wali kota ini nantinya akan menjadi sidekick dari Batman atau akan menjadi Robin di masa depan atau mungkin di film keduanya nanti guys. Kalau kita berbicara soal chemistry, jelas membangun cerita The Batman adalah salah satu film terbaik yang pernah kita lihat kalau soal chemistry guys. Sekali lagi ingat, Batman adalah manusia yang memakai kostum saja, jadi jangan berbicara soal kekuatan, bisa terbang, binary option mungkin. Jelas ini hanyalah manusia biasa dengan lika-liku permasalahan keluarga, pribadi, dan juga permasalahan kotanya saja. Batman ya Batman, dia tentu saja adalah superhero yang lahir akibat kesengsaraan dari dalam diri seorang manusia dan risau dengan sekelilingnya saja guys. Menjadi superhero bukan pilihan tapi takdir yang harus ia jalani. Dengan kekayaan yang ia miliki ini jelas ia bisa menyelamatkan kotanya dengan cara memberantas para kriminalitas dengan mengupdate kekuatan kostum dan peralatan dan sebagainya guys. Menjelang ke detik-detik akhir kita melihat Catwoman dan juga Batman terpisah di ujung jalan. Namun kalau kalian ingat di sini Selina kali ini sempat mengatakan kalau dia ini akan pergi ke suatu kota yang bernama Bloodhaven. Nah, di dalam komik Bloodhaven ini adalah satu-satunya kota yang jauh lebih buruk dari Gotham City. Bloodhaven ini juga menjadi wilayah perlindungan dari Nightwing kalau di dalam komiknya. Jadi bisa saja ini merupakan referensi langsung kepada karakter Nightwing yang mungkinnya nanti akan dibuatkan filmnya, kabarnya ya bakal dibuatkan film ataupun series yang entah itu hadir di
HBO Max ataupun di bioskop. Di momen-momen akhir dari film The Batman yang tidak kalah menarik dan benar-benar membuat kita penasaran adalah dengan hadirnya sosok selain Riddler di penjara Arkham Hospital ini guys. Karena kita sempat melihat adegan bahwa Riddler ini benar-benar marah karena rencananya gagal total karena Batman berhasil menghentikan invasi dan juga menghentikan para pengikut Riddler. Tiba-tiba di sini Riddler marah besar. Tidak. Tapi ada sosok yang benar-benar santai berbicara di sampingnya dan kita melihat meskipun ini bayangannya belum jelas dan juga siluet, ini jelas adalah sosok Joker yang ada di universe-nya The Batman ini guys. Yang jelas di sini kita tahu kabarnya memang Joker ini diperankan oleh aktor dari Eternals, siapa lagi kalau bukan Barry Keoghan. Jadi jelas apalagi dia sempat hadir di film premier dari The Batman, kita sangat yakin kalau Barry Keoghan benar-benar memerankan Joker di versi universe-nya The Batman ini guys. Meskipun hanya tampil beberapa detik saja, jelas Joker versi Barry Keoghan ini akan dipersiapkan untuk project kedua dari film The Batman nanti. Entah apa yang akan dibuatnya, apakah Joker memiliki masalah lain dan juga memiliki rencana lain setelah serangan dari The Riddler, kita tidak tahu. Tapi jelas di sini sebenarnya selain kerennya Barry Keoghan, tapi sangat disayangkan kita sebenarnya sangat menginginkan Joaquin Phoenix versi Joker yang akan bergabung di film The Batman. Apalagi di film Joker kita sempat Bruce Wayne kecil sempat memandangi Joaquin Phoenix. Tapi ya lagi-lagi mungkin Warner Bros dan juga DC memiliki rencana lain nantinya, mungkin saja nanti jangan-jangan mereka akan bertemu di suatu momen yang namanya multiverse. Akhirnya multiverse dari Robert Pattinson Batman, multiverse dari Batman Ben Affleck, multiverse dari Batman Keaton, multiverse dari Joker Joaquin Phoenix akan bertemu menjadi satu film yang sangat menarik nanti di akhir film di project Warner dan juga DC. Semoga saja mungkin rencana mereka kurang lebih agak terbaca ke arah sana deh guys. Suatu saat mereka akan bertemu tapi di versi multiverse seperti yang kita lihat nanti. Dan kita sebagai penonton hanya bisa menyaksikan, tunggu saja apa sih rencana mereka, kok bisa universe ini kok dipisah-pisah seperti ini guys. Terlepas dari kita menyayangkan kalau Joaquin Phoenix tidak masuk ke universe The Batman, tapi kita juga tidak kalah penasaran dengan Joker versi Barry Keoghan. Kita masih penasaran apa backstory-nya sebelum dikurung di Arkham Hospital ini guys. Kalau melihat banyaknya warga Gotham memakai riasan wajah seperti Joker, jelas pengaruh Joker sangat-sangat luas di masa ini. Artinya Joker versi Barry Keoghan ini sudah sangat fenomenal di momen-momen ketika 2 tahun Batman baru berjalan. Sejauh ini memang jelas kita masih ragu apakah Clown Prince of the Crime ini masih hadir di film kedua The Batman atau justru dia ini seperti desas-desusnya akan hadir di versi series yang katanya akan hadir di HBO Max guys. Oke guys, mungkin hanya itu saja review spoiler kita terkait The Batman. Kurang lebih mungkin kalian bisa tambahkan di kolom komentar di bawah. Sebenarnya banyak sekali easter egg, tapi easter egg-nya itu lebih nyambung ke kejadian-kejadian di versi komiknya. Jadi mungkin bisa kita lewatkan saja dan kalau ada penjelasan-penjelasan lebih menarik akan kita dibuatkan video khusus mungkin video breakdown dan sebagainya. Tapi kalian tunggu saja di channel ini guys. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai habis. Jika ada hal-hal menarik lainnya mungkin ketinggalan yang kita bahas, jangan segan-segan untuk tambahkan di kolom komentar di bawah. Terima kasih kalian sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya. Thank you guys.